Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena berkat Ramadan hidayahnya, kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali acara webinar Sibima Series 2020 dan kali ini sudah memasuki sesi ke-8. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang atas antusias dan partisipasinya di acara webinar kita kali ini. Untuk sebelum kita memulai acara webinar kali ini, ada baiknya untuk perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, saya Winda Astuti. Di Bima Sabartum Group ini, saya sebagai JIS spesialis, dan kali ini saya berkesempatan menjadi moderator di acara webinar pada sesi ke-8 ini. Dan pagi hari ini, sudah ada pembicara kita, yaitu Ibu Iren Gias Prastiwi. Beliau ini bagian Business Development Goals dari Bima Sabartum Group. Dan kali ini beliau akan membawakan materi terkait integrasi Bima Sabartum Group pada mapping mining to the Sustainable Development Goals. Mungkin kita sapa dulu kepada Ibu Iren. Halo Ibu Iren. Halo Ibu Iren. Halo. Halo ya. Selamat pagi Ibu Iren. Halo, selamat pagi. Pagi. Bagaimana Ibu kabar pagi hari ini? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu untuk hari ini, apakah kita bisa mulai acara webinar kita sesi 8 ini? Iya, saya rasa bisa dimulai karena sudah pukul 10 juga. Baik. Diingatkan kembali kepada para peserta agar acara ini berjalan kondusif, diharapkan rekan-rekan sekalian untuk menonaktifkan mikrofon dan kameranya. Mungkin kepada Ibu Iren, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Winda Astuti atas kesempatan dan waktunya. Pertama-tama saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa mengikuti webinar series 8 pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun, dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita akan mulai webinar pada pagi hari ini. Saya akan berbagi ilmu tentang Sustainable Development Goals. Ya, khususnya adalah integrasi Bima Sabartum Group pada Mapping Mining to the Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. Di sini pada intinya lebih ke integrasi industri pertambangan pada Mapping Mining to the Sustainable Development Goals or SDGs 2030. Jadi bagaimana kontribusinya industri pertambangan dalam mewujudkan SDGs 2030. Ini oleh saya sendiri, ini profil saya, nama saya Irin Gias Prastiwi, lahir di Blora 26 Agustus 1998. Saya dari Politeknik Energi dan Mineral Agamigas, PEM Agamigas Cepu, dari program studi logistik, konsentrasi marketing and trading. Dan ini adalah agenda kita pada pagi hari ini, terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah SDGs Relevance Toward Mining Industry, maksudnya adalah relevansi Sustainable Development Goals pada industri pertambangan. Yang kedua, the opportunity and challenge of mining contribution to the Sustainable Development Goals, atau peluang dan tantangan dari industri pertambangan dalam kontribusinya untuk mewujudkan Sustainable Development Goals. Yang ketiga, the scope and nature of typical mining activities, maksudnya adalah lingkup dari Sustainable Development Goals yang menjadi tempat atau wadah industri pertambangan berkontribusi untuk mewujudkannya. Yang keempat, yaitu representasi Bima Sabartum Group sebagai sampel dalam kontribusinya pada mewujudkan atau integrasi
integrasinya dengan Sustainable Development Goals. Baik, berikutnya agenda yang pertama yaitu Sustainable Development Goals Relevance toward Mining Industry atau relevansi antara Sustainable Development Goals pada industri pertambangan. Yang pertama, representasi Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals merupakan aksi dunia dalam lingkup sosial, lingkungan, ketahanan atau keberlanjutan, dan perkembangan ekonomi. Kemudian pertambangan sebagai industri yang memiliki peluang dalam mobilisasi perkembangan sumber daya manusia, teknologi, dan ekonomi sangat memiliki potensi dalam pencapaian Sustainable Development Goals. Kemudian, industri pertambangan merupakan industri global yang sering berlokasi di daerah terpencil, rentan terhadap eksistensi ekologi, dan di area yang seringkali kurang berkembang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan potensi kerusakan lingkungan, kemudian kerusakan populasi, kesenjangan, dan dapat memicu konflik antara sang pelaku industri pertambangan dengan masyarakat sekitar di mana penambangan tersebut didirikan. Tetapi apabila industri pertambangan tersebut dikelola dengan baik, dapat menciptakan inovasi, investasi, dan juga infrastruktur yang dapat mendukung pembangunan masyarakat sekitar, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa telah terwujud kontribusinya industri pertambangan terhadap Sustainable Development Goals 2030. Semua industri pertambangan sejatinya memiliki relevansi dengan SDGs, mulai dari segi bisnisnya hingga operasi yang dijalankan. Hubungan ini dapat menciptakan harmonisasi antara Sustainable Development Goals atau cita-cita tersebut, kemudian dengan pemerintah, komunitas, dan masyarakat sekitar. Tujuan pemetaan pertambangan dalam Sustainable Development Goals, di sini akan saya paparkan tujuan dari kita memetakan poin-poin 17 poin dari Sustainable Development Goals ini dalam industri pertambangan. Untuk apa kita belajar tersebut? Yang pertama adalah untuk menambah pemahaman bagaimana pertambangan memiliki relevansi dan hubungan dengan Sustainable Development Goals. Yang kedua, untuk menambah sensitivitas sensor dalam menghantarkan Sustainable Development Goals pada industri pertambangan dan juga stakeholder. Maksudnya di sini adalah supaya pihak atau pelaku-pelaku industri pertambangan, stakeholder, mereka lebih peka terhadap keberadaan mereka yang sebenarnya berkontribusi besar dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Jadi tidak hanya melakukan penambangan, tapi mereka juga peduli terhadap pelaksanaan tujuan-tujuan dunia, misalnya di lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Kemudian yang ketiga, dengan kita belajar pemetaan industri pertambangan pada Sustainable Development Goals, itu akan mempermudah kolaborasi antara industri pertambangan dengan Sustainable Development Goals. Hal ini kami berikan sampel, yaitu sebuah representasi dari integrasi Bima Sabartum Group dalam mewujudkan Sustainable Development Goals 2030. Kemudian poin berikutnya yaitu the opportunity and challenge of mining contribution to the Sustainable Development Goals atau peluang dan juga tantangan dari industri pertambangan dalam kontribusinya pada Sustainable Development Goals. Yang pertama, yang memungkinkan atau yang mungkin terjadi pada industri pertambangan ketika melakukan aktivitas penambangan yang mungkin dia tuh kontra atau bertolak belakang dengan tujuan Sustainable Development Goals, diantaranya adalah yang pertama environmental degradation atau penurunan kualitas lingkungan. Jika kamu tahu, aktivitas pertambangan pasti akan melibatkan aktivitas penggalian, kemudian pengelolaan lingkungan, yang di situ memungkinkan terjadinya perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan tersebut
dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Misalnya dari aspek kualitas udara, kemudian kualitas air tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, displacement of population. Maksudnya, dari yang tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar industri pertambangan melakukan aktivitas penambangan, mereka terletak di lokasi yang terpencil, belum terjamah, di gunung-gunung atau hutan, di mana tempat tersebut terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang populasi tersebut dimungkinkan dapat rusak atau teralokasikan di tempat yang lain karena dilakukan aktivitas penambangan di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, worsening economic and social inequality, maksudnya adalah timbulnya kesenjangan sosial atau kesenjangan ekonomi di antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat sekitar. Apabila industri pertambangan tersebut dalam melakukan aktivitas penambangan, mereka kurang peduli atau hanya peduli terhadap aktivitas penambangan mereka dan kurang peduli pada lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian poin yang keempat, armed conflict, yaitu konflik bersenjata. Di sini misalnya terjadi pada lingkungan penambangan Freeport, mereka melakukan penambangan di lingkungan masyarakat atau suku tertentu yang cenderung mereka sulit menerima budaya baru dan mereka merasa terganggu dengan aktivitas penambangan tersebut. Karena mereka merasa terganggu sehingga timbullah konflik antara masyarakat sekitar tersebut dengan pelaku industri pertambangan dengan menggunakan senjata. Kemudian yang kelima, adanya tax evasion and corruption atau penyelewengan pajak dan korupsi. Kemudian yang keenam adalah increased risk for many health problems atau peningkatan resiko bagi masalah-masalah kesehatan karena dalam aktivitas penambangan akan melibatkan banyak utilitas, yaitu mesin-mesin yang pastinya menggunakan bahan bakar, misalnya menimbulkan polusi dan emisi gas, kemudian menimbulkan polutan pada air yang di situ cenderung mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian ini adalah data dari sumbernya adalah Atlas Mapping Mining to the Sustainable Development Goals. In recent decades, the industry has made significant advances in mitigating and managing such impacts and risks by improving how companies manage their environmental and social impacts, protect the health of their workers, achieve energy efficiencies, report on financial flows, and respect and support human rights. Maksudnya adalah sebenarnya Halo, Ibu Iren, interupsi sedikit. Suara tidak muncul, Ibu. Mungkin sedikit gangguan terhadap jaringan Ibu Iren. Oke. Berikutnya, the scope and nature of typical mining activities highlights some common opportunities and to leverage and contribute to the sustainable development goals. Pada intinya adalah kita lihat di sini, gambar ini, ada 17 poin dari Sustainable Development Goals yang kesemuanya ini terdapat beberapa poin yang menjadi garis besar. Maaf, terjadi gangguan teknis. Mohon maaf, Ibu, share screen-nya, Ibu. Oke, sebentar. Baik. Saya ulangi bagian ini. Maksudnya adalah dari 17 poin di antara poin-poin Sustainable Development Goals, terdapat poin-poin yang menjadi
highlights atau garis besar yang paling besar memungkinkan untuk industri pertambangan berkontribusi di dalamnya. Ya, 17 poin ini terkelompokkan menjadi 3 yang memungkinkan industri pertambangan dapat berkontribusi besar di dalamnya. Yang pertama adalah environmental sustainability atau keberlangsungan lingkungan, SDG 6 clean water and sanitation atau ketersediaan air bersih dan sanitasi, SDG 15 life on land, SDG 7 and poverty, SDG 13 climate action. Kemudian poin kedua, social inclusion, kaitannya dengan SDG number 1, and poverty, SDG number 5, gender equality, SDG number 10, reduce inequalities, SDG number 16, peace, justice, and strong institution. And then the third point, economic development atau perkembangan ekonomi, kaitannya dengan SDG 8, decent work and economic growth, atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian SDG 9, infrastructure, innovation, and industrialization. Kemudian SDG number 12, responsible consumption and production of the mining activities. Kemudian 3 poin ini akan saya jelaskan masing-masing. Environmental sustainability. Yang pertama SDG 6, clear water and sanitation. Kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh industri pertambangan dalam hal ini adalah ketika melakukan aktivitas penambangan, tentu mereka akan memberikan dampak pada kualitas air atau ketersediaan air terhadap masyarakat sekitar lingkungan penambangan. Oleh karenanya, mereka bisa melakukan aksi yaitu membuatkan masyarakat sekitar sumur bor sehingga ketersediaan air bersih untuk masyarakat tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah melakukan sanitasi pada sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar lingkungan penambangan. Kemudian berikutnya, pengecekan kandungan air di sini untuk memastikan tidak adanya polutan atau zat-zat berbahaya yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. Dan terakhir, dilakukannya netralisasi air asam tambang. Ini sangat penting dilakukan oleh para pelaku industri penambangan karena air asam tambang ini berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat apabila air tersebut tidak dipastikan netral sebelum dilepaskan pada pembuangan. Jadi mereka harus memastikan melakukan netralisasi air asam tambang berupaya supaya air tersebut baik dikonsumsi oleh masyarakat sekitar di lingkungan penambangan. Kemudian SDG 15, Life on Land, ini kaitannya dengan kehidupan di atas bumi atau kehidupan di atas tanah yang terletak di lingkungan pertambangan. Yang pertama yang harus mereka lakukan adalah memastikan kepemilikan lahan yang digunakan untuk aktivitas penambangan harus benar-benar tidak mengandung konflik antara masyarakat atau perorangan yang memiliki lahan tersebut dengan industri pertambangan. Kemudian program pasca tambang, maaf di sini typo, maksudnya adalah kembali semula. Jadi setelah dilakukan penambangan, pasti akan terjadi penggalian dan juga perusakan lingkungan, sehingga diharapkan para pelaku industri pertambangan mereka berkontribusi dalam melakukan program pasca tambang atau setelah melakukan penambangan, lingkungan tersebut paling tidak dikembalikan seperti semula. Jadi ketika melakukan aktivitas penambangan, ketika melakukan penggalian dari berbagai lapisan tanah, ada lapisan tanah yang di situ memang disimpan untuk kemudian digunakan sebagai aksi pasca tambang atau dilakukan untuk penimbunan lahan yang telah digali untuk aktivitas penambangan. Sehingga tidak akan terjadi kasus misalnya yang pernah kita dengar adanya kasus kematian di lingkungan penambangan,
karena di situ belum dilakukan program pasca tambang. Baik, kemudian yang ketiga adalah dilakukannya reboisasi setelah melakukan penambangan. Jadi setelah dilakukan penimbunan lubang yang dilakukan penambangan tersebut, kemudian bisa dilakukan reboisasi atau penghijauan kembali, sehingga bisa mengembalikan ekosistem atau ekologi dari lingkungan yang sebelumnya didirikan penambangan. SDG ke-7, Energy Access and Sustainability, kaitannya dengan efisiensi energi dari utilitas yang digunakan dalam proses penambangan. Di sini bisa dilakukan juga durasi penambangan, sehingga ada durasi dilakukannya aktivitas penambangan. Yang pertama bisa menurunkan tingkat kebisingan bagi masyarakat. Yang kedua juga bisa lebih dipastikan pelaksanaan upaya efisiensi energi dari energi yang digunakan untuk aktivitas penambangan. Kemudian SDG 13 yaitu climate action. Di sini kaitannya dengan aksi industri pertambangan dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Misalnya yang paling signifikan kita rasakan adalah semakin tingginya suhu di bumi. Ini misalnya diakibatkan karena adanya efek rumah kaca, maka dalam lingkup industri pertambangan, ketika melakukan aktivitas penambangan, bisa dilakukan pengecekan kualitas udara supaya dapat dipastikan apakah ada polusi atau emisi yang tinggi yang memungkinkan untuk terjadinya pencemaran udara di lingkungan tersebut, dan juga dapat meningkatkan memastikan bahwa udara yang dihirup oleh masyarakat sekitar lingkungan penambangan itu bisa dipastikan aman untuk mereka. Berikutnya adalah social inclusion, kaitannya dengan dampak sosial dari industri pertambangan terhadap masyarakat sekitar lingkungan penambangan. Yang pertama adalah Sustainable Development Goals. Yang pertama, end poverty, yaitu mengurangi tingkat atau angka kemiskinan. Yang bisa dilakukan sebagai kontribusi adalah memprioritaskan penduduk lokal dalam perekrutan pekerja. Kemudian mendirikan usaha untuk menciptakan lapangan kerja. Kedua poin tersebut merupakan jobs and local business. Jadi ketika kegiatan penambangan tersebut telah berdiri, dapat dilakukan upaya untuk mendirikan bisnis lokal di lingkungan pertambangan, yang di situ pekerjanya merupakan penduduk lokal dan yang memproduksi barangnya adalah penduduk lokal, dalam artian menjual produk lokal untuk meningkatkan income lokal dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar pertambangan. Kemudian SDG number 5, gender equality atau kesetaraan gender. Jika dalam lingkungan pertambangan, yaitu memungkinkan untuk memekerjakan kaum perempuan berdasar kapasitas kekuatannya di lingkungan tambang. Jadi walaupun lingkungan pertambangan identik dengan pekerjaan yang berhubungan dengan alat berat dan lapangan, tapi bukan berarti mereka mendoktrin tidak dipekerjakannya kaum perempuan. Tetap mereka membuka peluang bagi kaum perempuan dengan memperhatikan kapasitas kekuatan di lingkungan tambang. Berikutnya kaitannya dengan SDG 10 yaitu Reduce Inequality. Ini dapat diterapkan dengan memberikan kesetaraan hak baik lingkungan dalam industri maupun di luar industri. SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institution, bisa diwujudkan dengan adanya konsolidasi pihak-pihak yang terlibat dalam industri pertambangan, dan juga dilakukan negosiasi yang baik, misalnya tadi tentang kepemilikan lahan, kemudian eksistensi pertambangan tersebut di tengah-tengah masyarakat, apakah mereka accept
aktivitas tersebut atau tidak bisa didiskusikan dengan negosiasi dan musyawarah bersama sehingga bisa tetap lingkungan tersebut terjaga damai dan tentram. Yang ketiga, economic development. SDG 8, decent work and economic growth atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, industri pertambangan bisa berkontribusi dalam memberikan kesejahteraan kepada pekerja. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi baik internal, lokal, maupun nasional. Kemudian infrastructure, innovation, and industrialization, yaitu mendukung pembangunan infrastruktur, kemudian inovasi, dan juga perindustrian yang ada di lokal maupun nasional. Upaya yang bisa dilakukan oleh industri pertambangan adalah berupaya mendukung pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Maksudnya, misalnya ketika mereka mendirikan suatu aktivitas penambangan, di lingkungan masyarakat yang di situ mereka masih kekurangan sarana jembatan untuk menyeberang. Mereka bisa berkontribusi mendukung pembangunan fasilitas tersebut untuk masyarakat sekitar. Yang kedua, mendukung pelaksanaan research and development kaitannya dengan pendidikan maupun pengembangan industri penambangan. Kemudian SDG 12, Responsible Consumption and Production, maksudnya para pelaku industri pertambangan, mereka bertanggung jawab untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil tambang tidak melebihi takaran penambangan atau sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa harus merusak lingkungan. Tapi mereka juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Berikutnya, merupakan interpretasi dari kontribusi industri pertambangan. Dalam hal ini, sudut pandangnya adalah sebagai mining consultant, yaitu Bima Sabartum Group, dalam mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals 2030. Yang pertama adalah Bima Sabartum Group helps to check the air quality to control the climate change because we believe that every spectrum of this environment component is human beings' responsibility. Sebagai konsultan pertambangan untuk industri pertambangan, dapat diarahkan pada industri pertambangan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kualitas udara berkala supaya dapat dipastikan udara yang terhirup masyarakat sekitar lingkungan pertambangan tidak mengandung emisi atau polusi yang ditimbulkan oleh alat-alat penambangan atau gas-gas yang ditimbulkan dari pertambangan dan tidak berbahaya bagi masyarakat. Kemudian no poverty. Bima Sabartum Group strengthens the local value chain by supporting the traditional food selling. Ini representasi dari poin yaitu didirikannya suatu usaha atau bisnis, misalnya bisnis makanan atau bisnis lainnya. Misalnya kalau di lingkungan batik bisa didirikan bisnis batik yang melibatkan masyarakat sekitar. Sehingga bisa mendukung penjualan produk lokal, meningkatkan income lokal, dan dapat mempekerjakan penduduk lokal untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian yang terakhir representasinya adalah pada quality education atau Sibima Action for Education. We are helping children of charitable institution to discover the part in learning at home because we believe that every children deserve to be raised well educated. Kita percaya bahwa walaupun dalam keadaan pandemi, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Bima Sabartum Group help children of a charitable institution in Palembang, South Sumatra to get a special package of education and course while they was learning at home due to the COVID pandemic. Jadi memberikan paket kursus
pengajaran bagi anak-anak panti yang harus belajar di rumah, karena ketika mereka belajar di rumah belum tentu orang-orang di rumah bisa, eee, menjelaskan kepada mereka terkait materi-materi yang tidak mereka mengerti. Sehingga kami mendukung dengan memberikan paket pendidikan tersebut supaya, eee, pendidikan untuk anak-anak tetap terlaksana dengan baik. Oke, itu adalah poin-poin yang, mungkin bisa menggambarkan integrasi dari industri pertambangan terhadap pelaksanaan Sustainable Development Goals 2030. Sustainable Development Goals 2030 merupakan isu yang sebenarnya, complicated atau rumit untuk dilaksanakan atau menjadi cita-cita seluruh umat di dunia supaya terjadi keseimbangan dan kesinambungan di antara komponen-komponen yang ada di dunia ini. Jadi harapannya para pelaku industri pertambangan tidak hanya melakukan aktivitas penambangan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan cita-cita lain yang mesti diterapkan atau diwujudkan dalam Sustainable Development Goals 2030. Every component spectrum of this world is human beings' responsibility to keep them everlasting. Bahwa sesungguhnya setiap spektrum komponen yang ada di dunia ini merupakan tanggung jawab dari setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Winda Astuti. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Iren atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa tantangan yang akan dihadapi dalam mendirikan suatu pertambangan itu banyak ternyata ya, mulai dari penurunan lingkungan, kerusakan populasi, menimbulkan kesenjangan sosial, terdapat timbulnya konflik pada lingkungan sekitar, lalu terdapat risiko-risiko kesehatan seperti itu, Bu. Jadi harus ada upaya solusi untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Mungkin kepada rekan-rekan sekalian diingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat, karena absensi tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ini sudah ada pertanyaan Ibu Iren dari Ibu Niken. Pertanyaannya, untuk di Indonesia sendiri, seberapa besar kesadaran industri tambang yang ada di Indonesia terhadap SDGs, dan apakah aplikasi sudah maksimal? Bagaimana Ibu Iren? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Niken ya. Saya akan menjawab. Untuk Sustainable Development Goals sendiri di Indonesia, sebenarnya khususnya di industri pertambangan, telah banyak perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia, misalnya PT Brau Coal, dan lain-lainnya, mereka telah berkontribusi dalam industri pertambangan. Khususnya dalam bidang pendidikan, mereka telah memberikan berbagai jenis beasiswa. Kemudian pada bidang kesehatan, mereka mensupport alat-alat kesehatan, kemudian biaya pengobatan gratis, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga berkontribusi dalam menciptakan bisnis atau pengembangan ekonomi untuk lingkungan sekitar, misalnya bisnis-bisnis lokal yang menjual kain batik atau makanan lokal, dan produksinya mereka berasal langsung dari penduduk sekitar, sehingga mereka bisa menunjang terlaksananya SDG yang pertama, yaitu end poverty, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan. Sebenarnya
kesadaran akan pelaksanaan Sustainable Development Goals itu telah ada di antara masyarakat Indonesia, khususnya di industri pertambangan. Karena berdasarkan adanya tunjangan dari pemerintah, yaitu peraturan Presiden nomor 59 yang di situ sebenarnya khusus tentang aplikasi Sustainable Development Goals 2030 bagi setiap pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah sebenarnya telah dituntut untuk melaksanakan Sustainable Development Goals ini. Dan juga industri pertambangan khususnya telah mengaplikasikan juga pada misalnya mitigasi dampak dari pertambangan, terus kemudian pemeriksaan terhadap kualitas udara, kemudian kualitas lingkungan, yang sebenarnya mereka secara tidak langsung, mau tidak mau, sebuah aktivitas penambangan akan tetap terikat dengan Sustainable Development Goals, begitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ibu Winda. Baik, terima kasih Ibu Iren atas tanggapan pertanyaan dari Ibu Iren bahwa bisa disimpulkan setiap industri ini sudah ada SDGs seperti itu Ibu ya. Iya, telah ada Sustainable Development Goals. Tergantung bagaimana Sustainable Development Goals itu menjadi highlights atau garis yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap industri pertambangan tersebut. Baik Ibu. Jadi alangkah baiknya jika tidak hanya melakukan aktivitas penambangan, tetapi juga harus peduli terhadap upgrade dari dunia, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kontribusikan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals tersebut. Baik Ibu. Ini Ibu, kita ada pertanyaan lagi dari Pak Janus. Ya. Mungkin kepada Pak Janus bisa bergabung dengan kita di sini. Halo Pak Janus. Apakah bisa bergabung dengan kita di sini Pak Janus? Mungkin kita bacakan, saya bantu bacakan pertanyaan dari Baik. Pak Janus. Di dalam SDG 7 ada mengenai efisiensi energi dari utilitas, bagaimana cara untuk supaya efisiensi energi dapat dimanfaatkan semaksimal yang diperoleh. Lalu durasi dalam penambangan biasanya berapa tahun? Banyak sekarang seperti tambang dijadikan danau buatan, apakah tidak berbahaya dengan kandungan bila ada ekosistem? Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Oke. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Bisa ini Bu Winda disampaikan poin-poinnya dalam SDG 7. Baik, bagaimana Bu? Halo? Maaf, tadi ada gangguan. Bisa disampaikan ulang untuk poin-poinnya pertanyaan yang tadi terkait dengan SDG 7? Untuk saya ulangi pertanyaan lagi ya Bu dari Pak Janus. Di dalam SDG 7 ada mengenai efisien energi dari utilitas. Bagaimana cara untuk supaya efisien energi dapat dimanfaatkan semaksimal yang diperoleh? Lalu durasi dalam penambangan biasanya berapa tahun? Banyak sekarang, semisal sekarang contohnya tambang dijadikan danau buatan, apakah tidak berbahaya dengan kandungan bila ada ekosistem? Baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kaitannya dengan Sustainable Development Goals number 7, efisiensi energi ya. Tadi yang saya telah sebutkan, yaitu yang ini ya, Energy Access and Sustainability, efisiensi energi dari utilitas alat-alat yang digunakan dalam aktivitas penambangan.
bagaimana supaya efisiensi energi tersebut tercapai secara maksimal, tapi juga dengan output yang maksimal. Maka di sini diperlukan yang pasti adalah strategi dari industri penambangan tersebut. Jadi bagaimana pendataan terhadap utilitas-utilitas yang ada di lingkungan pertambangan dengan kelengkapan data, misalnya energi apa saja yang digunakan sebagai power source di sini, kemudian digunakan dalam aktivitas apa saja, terus ada berapa jumlahnya, kemudian seberapa besar beban kerja yang harus dilakukan oleh utilitas tersebut. Ada yang namanya optimasi pemanfaatan utilitas terhadap aktivitas penambangan. Jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai research terhadap pelaksanaan Sustainable Development Goals, alangkah baiknya jika industri pertambangan mereka juga menggalangkan program yaitu optimasi energi yang mereka gunakan untuk melakukan aktivitas penambangan dengan pendataan alat, kemudian bagaimana sistem alat tersebut bekerja, dan juga beban yang harus dilakukan atau diproses oleh masing-masing alat tersebut. Sehingga mereka sebenarnya ada beberapa metode yang di sini mohon maaf sebelumnya karena bukan juga bukan bidang saya untuk mendalaminya terkait perhitungan efisiensi dari masing-masing alat penambangan tersebut. Tapi apabila dilakukan pengkajian terhadap alat-alat yang digunakan untuk pertambangan terkait jumlah power source yang dibutuhkan, kemudian beban kerja yang diperlukan, maka akan didukung dengan adanya research and development untuk ditemukannya metode optimasi pemanfaatan energi supaya pemanfaatan energi tersebut efisiensi tapi juga dapat mencapai tonase dari aktivitas penambangan kayak gitu. Mungkin dari Pak Adit rekan saya yang merupakan spesialis pada bidang penambangan mungkin bisa menambahkan, Pak Adit. Ibu Winda bisa tolong disambungkan dengan Pak Adit terkait utilitas pertambangan dan juga durasi pertambangan. Baik, mungkin kepada Pak Adit bisa bergabung dengan kita di webinar kali ini. Baik, terima kasih Bu Winda. Terima kasih Bu Winda atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar cukup baik, Bu? Cukup Pak. Oke, terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab ya untuk durasi dalam penambangan biasanya berapa tahun. Kalau untuk penambangan sendiri itu Pak Janus Fredrickson ya Pak. Untuk durasi penambangan ini biasanya tergantung dengan cadangan dan sumber dayanya seperti itu Pak. Tapi kalau untuk umur izinnya itu biasanya kalau batu bara 20 tahun Pak dengan perpanjangan 2 kali 10 tahun. Kalau untuk batuan itu 5 tahun ya Pak, 5 tahun atau sesuai dengan cadangan dan sumber dayanya seperti itu. Kemudian banyak sekarang eks tambang dijadikan danau buatan apakah tidak berbahaya. Nah, kalau untuk danau buatan sendiri Pak, atau dalam bahasa kita itu void Pak ya. Pada saat kita melakukan penambangan ada suatu bahan galian yang kita ambil. Katakan misalkan batu bara seperti itu Pak. Saat kita mengupas overburden untuk mengambil batu bara, kemudian overburden kita letakkan di disposal, ada material yang kita ambil tadi Pak, yaitu batu bara tadi. Kemudian dari pemerintah sebenarnya sudah mewajibkan perusahaan itu untuk menutup kembali lubang yang tadi digali. Artinya harusnya yang di overburden yang digali tadi itu dikembalikan lagi
ke bukaan beberapa tahun sebelumnya, Pak. Artinya kita menggunakan sistem backfilling. Tetapi karena ada materi yang diambil tadi, jadi sehingga material balance-nya tidak akan sama, Pak, dengan saat kita sebelum membuka tambang. Artinya pasti ada void saat umur tambang berakhir tadi. Nah, untuk perencanaan void sendiri dari pemerintah juga sebenarnya sudah meminta perusahaan penambangan untuk meminimalisir luas void tersebut, Pak, seperti itu. Artinya memang sudah dari jauh-jauh hari itu ada di dalam dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Memang pemerintah sudah memonitoring perusahaan penambangan bagaimana nih schedule penambangannya, schedule produksinya, arah penambangan dari mana ke mana, kemudian berapa material balance-nya, luas void-nya nanti sebesar apa, itu semuanya sudah dimonitoring, Pak. Dan juga di rencana pasca tambang sendiri itu ada program yang namanya penanganan void. Apakah nanti void ini berapa pH air di void ini, kemudian void ini nantinya akan dijadikan apa seperti itu, apakah jadikan kolam, apakah jadi waduk untuk penyimpanan air masyarakat seperti itu, Pak. Itu sebenarnya sudah SDGs ini sendiri kalau di dalam pertambangan kita sudah memegang, artinya apa, kitab ya, seperti katakan kita, Pak, itu di Kepmen 1827, Pak, Good Mining Practice. Artinya hal-hal seperti itu sebenarnya sudah diatur pemerintah tersusun rapi dan jauh-jauh tahun seperti itu, Pak. Sebenarnya sudah di planningkan dari jauh-jauh tahun sebelum itu terjadi. Tapi pada praktiknya banyak memang perusahaan yang void tersebut tidak diurus, artinya sudah nambang ditinggalkan seperti itu, Pak. Itu yang kita lihat. Tetapi yang sebenarnya adalah si perusahaan walaupun dia sudah menempatkan jaminan reklamasi dan pasca tambang, dia berkewajiban tetap untuk melakukan reklamasi dan melaksanakan program pasca tambang. Nah, itu untuk secara praktiknya memang kita sayangkan banyak terjadi tidak sesuai program ya, seperti itu, Pak, ya. Sebenarnya dari pemerintah juga sudah cukup tegas, Pak. Apalagi ada undang-undang terbaru ini, Pak. Kalau tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bisa dijerat hukum, seperti itu, Pak, ya. Oke, mungkin sekian, Pak, jawaban dari saya. Apakah cukup membantu, Pak? Mungkin kepada Pak Janus Fredrickson, apakah jawaban cukup jelas, Pak? Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Indah. Baik, terima kasih kepada Ibu Iren dan Pak Adit atas tanggapan jawaban dari Pak Janus. Sebentar Ibu Winda, ada tambahan dari Baik. saya terkait Baik. efisiensi energi di lingkungan pertambangan. Salah satunya adalah mengarah kepada mengikuti kebijakan atau regulasi pemerintah terkait penggunaan energi, yaitu Dewan Energi Nasional, yang di sini sebutannya adalah DEN. Maka sebagai pelaksana industri pertambangan yang merupakan bagian dari hukum tersebut juga bisa melakukan efisiensi energi dengan mengacu kepada DEN tersebut atau Dewan Energi Nasional, sehingga mereka bisa lebih tercatat atau lebih bisa terarah seberapa besar power source yang bisa mereka butuhkan untuk melakukan penambangan atau aktivitas penambangan. Dan juga salah satu regulasi di dalamnya yang sekarang sedang marak sebagai sebagai penunjang untuk terlaksananya atau tercapainya Sustainable Development Goals adalah dengan adanya energi baru terbarukan yang di dalam kebijakan DEN tersebut juga telah tertulis. Begitu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bu Iren. Ya. Mungkin diingat kembali Bu, ini pertanyaan tersebut menutup acara webinar kita karena waktu kita terbatas. Dan untuk informasi lagi, diingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Lalu untuk informasi bahwa SIBIMA Series 2020 akan ada sesi ke-9, yaitu pada tanggal
1 Desember 2020 dengan tema Perencanaan Penambangan Study Case Tambang Terbuka Batubara. Dan untuk rekan-rekan sekalian yang belum sempat menonton atau mengikuti webinar Cibima Series sebelumnya, bisa kunjungi di channel YouTube kita, Cibima Channel, dan tetap pantengin sosial media kita karena banyak info-info menarik terkait dunia pertambangan. Baiklah, karena waktu kita sudah menunjukkan, karena waktu kita terbatas, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama untuk kenang-kenangan kita. Kepada rekan-rekan sekalian, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin untuk hitungan ketiga, kita tag. Baik, mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Baiklah. 1, 2, 3. Kita tag lagi dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Baiklah, demikian acara webinar sesi 8 ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi dan antusiasnya. Dan baiklah, saya Winda Astuti sebagai moderator. Mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.